رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah majelis taklim yang berbahagia, fa inna insyaallah asy fi kitab Syarah Hikam atau fi matanihi Al-Hikam li Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Ibnu Athaillah ini orang yang sangat cerdas ya. Filsafatnya juga sangat tinggi, hikmah kalam yang ada, sehingga beberapa kaidah yang ditulisnya atau kalam hikmah yang ditulisnya sangat luar biasa. Bait-bait itu menjadikan banyak pengembangan pengetahuan, sehingga kitab hikam itu menjadi populer sekali, khususnya kita di Indonesia ya, sangat populer karena bahasanya sangat indah dan memerlukan ketajaman ya, sehingga banyak ini dibacakan di masyarakat kita. Nah, tentu saja karena kalam ini sangat bagus, maka menjadi bahasan demi bahasan terus menerus ya, sebuah syarah yang dilakukan oleh Al-Arif Billah ya, As-Sufi Al-Jalil Ahmad Ibnu Muhammad ya, Ibnu Adibah Al-Hasna ya, atau Al-Hasani, Ibnu Azibah Al-Husaini ya, Al-Husaini. Ini ada syarah hikam ya. Perkataan yang pertama dari kitab Al-Hikam itu ialah ya, kita kita ungkapkan saja, ini bagus untuk semangat kita dalam amal-amal ma'rifatullah. Min alamatil i'timad alal amali nuqsanur roja inda wujudi jalal. Dari tanda-tanda seseorang itu berpegang diri kepada amal, artinya dia berpikir yang memasukkan dirinya ke surga itu hanyalah amal soleh yang dilakukannya akan memasukkan dia ke dalam surga. Nah, itu orang berpegang pada amal soleh. Nah, orang yang seperti itu, kata Ibnu Athaillah, adalah orang yang berpegang pada amal. Itu berarti orang itu. Nah, orang yang berpegang pada amal itu, kata Syekh, maka akan berkuranglah rojanya, harapannya kepada Allah, inda wujudi jalal, ketika dia berbuat kesalahan. Jadi ketika dia berbuat kesalahan, dia menimbang-nimbang, kalau dihitung-hitung dengan amalku selama ini, kan kesalahan ini tidak mengapalah, ini kan kesalahan biasa aja ini, karena amalku kan, amal kebaikanku kan banyak. Kalau aku berbuat buruk berarti ditimbang-timbang aja, tidak apa-apa. Kira-kira kalau di akhirat nanti ada timbangan berat dan ringan, maka kira-kira yang dosaku ini ringan aja, sementara pahala amal pahalaku ini banyak, jadi aku selamat aja lah di akhirat, begitu kan. Orang itu, bila orang menimbang-nimbang seperti itu, kata Syekh Ibnu Athaillah, orang itu adalah orang yang berpegang dirinya kepada amal saleh. Sementara di dalam ilmu ma'rifatullah itu tidak dibolehkan berpikir seperti itu, tidak dibenarkan berpikir seperti itu. Kenapa? Karena orang-orang ma'rifatullah itu menyadari setiap amal kebajikan yang dilakukannya semata-mata karena anugerah, rahmat, dorongan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lain. Nah, jadi orang beramal itu karena semata-mata adanya dorongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena karya dirinya. Karena itu akhirnya orang yang ahli ma'rifat itu merasa tidak ada memiliki amal. Ya, terbalik kan dengan orang yang tadi, yang keliru, yang tadi bermerasa beramal. Orang yang ma'rifatullah, dia tidak merasa ada eksistensi banyak beramal, meskipun dia banyak beramal kebaikan, dia tidak ada sama sekali melihat ada amal dalam diri. Jadi dia merasa kurang terus amalnya. Itu efeknya. Yang kedua efeknya adalah ketika dia berbuat salah, langsung dia kesalahan itu dianggapnya sangat besar sekali,
seperti gunung, meskipun mungkin kesalahannya kecil. Misalnya orang ahli marifatullah lupa dengan Allah, sekedar lupa lah, mungkin terlalu banyak asik dengan macam-macam, mungkin asik bisnis, saat bisnis dia lupa dengan Allah gitu. Dia anggapnya kesalahan kecil yang kita orang awam atau yang orang yang kita kebanyakan berpegang teguh pada amalnya, masa lupa aja dosa gitu kan. Masa lupa aja dosa, tapi bagi orang-orang ahli marifatullah lupa kepada Allah itu seperti dosa baginya, beban sekali baginya. Jadi dia pun bertobat kepada Allah. Nah, ini hebatnya, efeknya berbeda kan efeknya. Tapi sebaliknya, efek yang pertama orang yang hanya memegang amal, berpegang pada amal, menimbang, kesalahan ini tidak apa-apalah, saya kan banyak beramal saleh. Efek yang kedua, karena dia merasa banyak beramal saleh, dia sombong. Tanpa sadar, dia tidak menyadari bahwa dia dapat melakukan amal soleh ini selama ini itu karena rahmat dan kasih sayang Allah. Sehingga dia melahirkan pada dirinya watak merasa orang sudah beramal soleh banyak dari orang lain. Nah, ini sifat watak orang yang nanti melahirkan lagi penyakit yang selanjutnya, ananiyah, egosentris, merasa alim, merasa besar. Itulah iblis mengapa dulu dia tidak mau sujud dengan Adam, tidak bisa menerima kehadiran Adam alaihissalam di dalam kehidupan ini, tidak bisa dia menerima, akhirnya dia menjadi orang yang sombong. Dan akhirnya melawan kepada Allah. Sombong itu adalah aba wastakbara, takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Nah, satu itu. Yang kedua adalah orang yang ini menjadikan dia kesalahan itu dianggapnya biasa aja, dia membanding dengan amal soleh. Itu yang paling mengerikan. Nah, coba, rupanya beliau mengamati peristiwa-peristiwa batiniah manusia seperti itu. Berkata pensarah ini tadi, Syekh Al-Jalil Ahmad Ibnu Muhammad Al-Husaini mengatakan, al-i'timad ala syai'i, berpegang teguh kepada sesuatu adalah wal istinad alaihi warrukun ilaihi, yaitu berpegang kepada atau bersandarkan diri kepada tiang-tiang amaliyah atau pokok-pokok amaliyah. Misalnya amaliyah ibadah sholat 5 waktu, sholat malam. Saya kan sudah mengerjakan sholat, dan sholat saya itu saya kerjakan rinci demi rinci atau satu persatu sudah sesuai dengan hukum. Kurang apa lagi, gitu kan? Nggak ada lagi kira-kira begitu. Nah, gitu. Wal amalu harakatul jismi, sedangkan amal itu adalah jawarih, sesuatu perbuatan sifatnya, gerakan tubuh, awil qalbi, atau yang disebut dengan gerakan hati. Fa in taharaka bima yuwafiqus syariah sumia ta'ah. Karena itu seringkali gerakan-gerakan perbuatan itu ataukah ke hati itu yang sesuai dengan syariah, yang sesuai dengan hukum, disebutlah dia dengan ketaatan. Jadi yang dimaksud dengan amal di dalam maksud perkataan Syekh Ibnu Athaillah, amal itu adalah ketaatan. Jadi tanda seseorang yang berpegang teguh kepada amal, maksudnya adalah berpegang teguh kepada kemampuan dia selama ini taat. Nah, itu kan tadi itu. Wa intaharaka bima yukalifus syariah sumia ma'siyah. Nah, yang kemudian yang dimaksud dengan amal itu adalah ketaatan, ya, maksud perkataan saya, bukan kemaksiatan. Kalau maksiat sih siapa sih bersandar kepada kemaksiatan gitu kan? Nah, ini adalah bagaimana kita memahami tentang sebuah keadaan di mana karena itu perlu sekali kita belajar ilmu batin atau ilmu batin syariah. Orang kaya yang beramal-amal soleh yang sudah banyak perlu sekali melihat lagi dari sisi, karena dia sudah banyak sekali beramal-amal soleh, perlu lagi sekali dia menilik dari batinnya, apakah sudah amalnya ini bisa diterima oleh Allah atau tidak. Karena itu pensyarah mengatakan amal itu memiliki kedudukan tiga. Amal itu sebenarnya tiangnya 3, tidak 1. Amal soleh itu sebenarnya tiangnya 3. Kalau mau dirincikan, dibagi secara umum besar 3.
ala salah sati aksami wal amal inda ahli ilfan, yakni ahli sufi atau ahli marifatullah, ala salah sati aksam, ada 3 perkara. Pertama adalah amalul syariah, yang kedua amalul tarekah, yang ketiga amalul hakikah. Ketika orang beramal soleh, maka di situ ada 3 lapisan yang harus diperhatikan. Tarekah, nah, syariahnya, ya itu yang tadi itu yang hukum benar atau tidak secara hukum, sudah dilakukan benar saja. Nah, perlu lagi ditilik dari segi tarekah, perlu lagi ditilik dari segi hakikah. Wantakulu, seperti istilah al-Islam, al-iman, wa amalul ihsan, dan amal ihsan. Misalnya tadi mengerjakan sholat ya, atau mengerjakan sedekah ya, sedekahnya sudah bagus, dia bersedekah, dia lakukan itu sedekah. Kemudian kenapa dia melakukan sedekah ini? Tarekat sudah. Kenapa dia melakukan sedekah ini? Karena untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah di sedekah. Ini perintah Allah Subhanahu. Itu namanya amal iman namanya, atau amal tarekah sudah. Yang ketiga, amal ihsan. Amal ihsan itu adalah menilai. Nah, ini hakikat sudah masuk kepada pintu mukasyafah, muraqabah. Dia melakukan ini, dapat melakukan ini karena siapa? Kalau karena dirinya mampu melakukan itu, nah inilah fatal gugurnya amal soleh itu. Kalau dia menyadari bahwa perbuatan itu karena semata-mata adalah pemberian anugerah Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, sehingga dia dapat melakukan amal soleh, inilah yang dimaksud sudah mengamalkan amal hakikat atau amal ma'rifah yang benar. Subhanallah. Nah, karena itu pensarah kitab mengatakan pasyari'atu an ta'budahu. Syariah itu bagaimana engkau beribadah. Wa tarekah an taqsidahu. Bagaimana maksud tujuan engkau beribadah, itu tarekah. Yang ketiga al hakikah an tashhadahu. Bagaimana engkau bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal-amal saleh. Subhanallah. Nah, ini adalah amal. Nah, inilah perbedaan. Nah, kalau ini diperdalam sangat luas sekali, maka Tuan Syekh Ibnu Athaillah mengucap satu rangkaian kata yang singkat, padat. Jangan sampai kita tertipu dengan amal soleh kita. Bagi orang-orang sudah beramal, bagi orang belum beramal ya tidak bisa membicarakan masalah ini. Ini yang sudah beramal amal soleh, jangan sampai amal soleh itu justru menipu kita sehingga menjadikan kita lemah untuk meminta ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan kita. Jangan sampai kita lemah seolah-olah kita merasa orang paling dekat dengan Allah karena beramal soleh. Nah, ini ujian kalau istilah Syekh Abdul Qadir Jalani, inilah ujian orang sudah beramal soleh itu. Ujiannya adalah merasa dekat dengan Allah, merasa jadi aulia Allah sudah. Nah, ini ujiannya bahaya. Itu bahaya, bahaya itu, berbahaya sekali. Kamu akan jatuh kalau ujian itu kembali lagi dari awal. Harus kembali dari awal. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang lemah diri berharap rahmat, kasih sayang, dan ampunan Allah Subhanahu. Semoga dalam hidup kita terus menerus itu, meskipun amal kita sudah banyak, amal kebaikan kita sudah banyak, tetaplah kita berharap ampunan Allah Subhanahu. Meskipun mungkin secara ilmu johir kita tidak berdosa lagi, tapi tetap saja kita merasa kemungkinan ada dosa, untuk selalu mengucapkan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Syekh Ibnu Athaillah. Seharusnya kita memberikan patokan-patokan uraian yang demikian. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah, astaghfirullah. Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wa minkas salam, salim lana wa fi dinina wal muslimin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah,
astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Antas salam wa minkas salam, salim lana ila subulis salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah.